Dan pemirsa, insiden tragis ini terjadi di daycare, dan untuk informasi selengkapnya sudah bergabung bersama kami Kapolres Metro Depok, Kombes Arya Perdana. Selamat siang, Pak Kapolres. Selamat siang, Sangi. Ya, Pak Kapolres, jadi kondisi adik bayi saat ini bagaimana? Ya, untuk kondisi adik bayi saat ini masih ditangani di rumah sakit. Tentu ini ditangani oleh dokter di dokter anak yang menangani bagian kulit yang terbakar, ya, dan sampai saat ini masih dirawat. Oke, luka bakar ini bisa pulih atau bagaimana kondisinya, Pak Kapolres? Kalau untuk pulih 100% mungkin tidak, ya. Jadi, tapi kita berharap dokter menyampaikan karena memang kulitnya juga masih kulit kecil, masih bisa beregenerasi terus gitu, ya. Kita berharap Oke. bisa pulih. Tapi kalau untuk kembali 100% mungkin tidak. Tapi kita berharap yang terbaik lah untuk korban. Oke, baik. Pak Kapolres, kasus ini bisa ketahuan itu bagaimana? Apakah memang ada CCTV di sana atau ada orang tuanya langsung mengadu? Ya, jadi ceritanya begitu pelaku ini melakukan tindakan kepada korban itu ketika disiram air panas lalu merasa kaget gitu, ya, dia bingung karena kulitnya mau lepas kan bayinya. Lalu dia menyiram dengan air dingin. Nah, setelah itu juga tidak kunjung baik, bayi makan tambah menangis ketika anak kecil ini. Selanjutnya menghubungi orang tuanya, lalu dibawa ke dokter sama-sama. Nah, dari situlah orang tuanya lalu mengadukan ke kita untuk kasusnya. Oke, dari pihak Anda, Pak Kapolres, ini nanti pihak pelaku kemudian pihak daycare-nya ini akan dikenakan pasal seperti apa? Ya, jadi untuk pelaku ini kita menaikkan undang-undang perlindungan anak. Ya. Dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Sedangkan pemilik daycare tentu karena memang ini tidak berizin, kita akan menyampaikan kepada dinas perizinan untuk menelisik lebih jauh gitu, tentang keberadaan daycare ini. Karena keberadaan daycare ini kan sebenarnya harus ada izin khusus. Walaupun dia ada PAUD misalnya begitu, ya, tapi daycare ini butuh izin khusus dan perlu pengasuh-pengasuh yang tersertifikasi karena berhadapan dengan anak-anak begitu. Nah, ini nanti akan Oke. kita koordinasikan dengan pemerintah kota untuk daycare yang terkait dengan masalah ini, dan juga pemilik daycare untuk saat ini menjadi saksi yang kita periksa dan kita akan tindak lanjuti lebih dalam untuk peran. Oke, pemilik daycare bisa dikenakan pasal kelalaian tidak, Pak? Dan juga pasal yang berkenaan dengan izin tadi. Ini masih dalam penyelidikan, ya, jadi kita masih mengambil keterangan dari saksi-saksi yang ada di lapangan juga, dan termasuk pengurusan izin dan segala macamnya. Nanti apakah nanti pemilik daycare bisa kita kenakan pasal atau tidak, itu masih kita dalami. Oke, Pak Kapolres, ini kan sudah beberapa kali berarti ya terjadi di Depok. Bagaimana kita bisa memastikan bahwa ada mungkin semacam razziakah atau semacam pemeriksaanKah terhadap daycare-daycare yang sebenarnya ini permintaan terhadap daycare ini cukup tinggi ya, Pak, ya, tapi kondisinya adalah tidak semuanya berizin dan sertifikasi. Bagaimana, Pak? Ya, jadi semenjak kejadian yang waktu lalu, kita sudah bekerja sama dengan pemerintah kota untuk sama-sama mendatangi daycare-daycare yang mungkin tidak ada izinnya gitu, ya. Nah, lalu kita menghimbau karena memang tempat-tempat ini biasanya sebenarnya itu adalah PAUD gitu, atau mungkin TK. Tetapi Oke. dijadikan oleh mereka tempat juga untuk penitipan anak. Nah, ini yang sebenarnya menjadi salah gitu. Dan waktu itu kita sudah sampaikan kalau ada tempat yang melakukan penitipan anak tetapi tidak ada izin, harusnya ditutup dan dihentikan. Ini kan berkaitan dengan masalah perizinan. Nah, ini sudah kita sampaikan juga kepada masyarakat juga, kalau mau menitipkan anak dicari tempat yang memang layak, yang memang pengasuhnya bersertifikasi, dan jangan sampai terjadi hal-hal seperti ini. Ini kita akan terus lakukan nanti ke depannya bersama dengan pemerintah kota untuk sama-sama melihat tempat-tempat lain. Oke, perlukah, Pak, dari pihak kepolisian dan juga Pemda untuk
melakukan razia berkenaan dengan paut-paut yang ada, Pak, supaya mereka tidak menyalahgunakan izin lagi? Ya, jadi kita tadi sampaikan kita sama-sama mendatangi ya, merazia itu tempat-tempat yang memang diduga gitu ya, diduga ada daycare atau tempat penitipan. Nah, ini kita himbau kepada mereka, kita sampaikan tidak boleh untuk membuka tempat penitipan kecuali mereka mempunyai izin. Setelah itu kalau misalnya masih melakukan itu, saya akan berkoordinasi dengan pemerintah kota untuk menutup tempat tersebut. Karena memang ada kenakalan ya dari tempat-tempat ini. Misalnya mereka punya tempat bermain anak yang bukan daycare, tetapi dijadikan satu untuk orang tua menitipkan anak di situ karena memang ada tempat bermainnya. Oke. Pak Kapolres, bagaimana kita bisa memberikan efek jerah terhadap para pemilik PAUD yang coba-coba cari celah untuk membuka daycare tanpa izin, Pak? Ya tentu kita melakukan tindakan hukum yang tegas ya kepada pelaku-pelaku yang sudah kita tangkap ini. Semoga nanti ancaman hukuman maksimal pun bisa dikenakan kepada si pelaku. Sehingga ini menjadi contoh buat para pelaku-pelaku, calon-calon pelaku lainnya. Kita berharap ini tidak ada lagi, tetapi kita memberikan deterrence effect atau efek jerah kepada orang-orang yang masih berpikir untuk melakukan daycare tanpa izin. Baik. Kapolres Metro Depok, Kombes Arya Perdana, terima kasih Pak atas penjelasannya di Metro Siang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.